Berjumpa kembali dalam podcast Efata Mana. Renungan-renungan yang menguatkan iman ini diambil dari tulisan-tulisan, buku-buku, serta karya-karya seorang pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya, yaitu Saudara Watchmeni. Semasa hidupnya, Tuhan memakai Saudara Watchmeni untuk menyingkapkan banyak terang dan wahyu Alkitab. Di antaranya adalah mengenai salib, Kristus sebagai hayat, serta kesatuan tubuh Kristus. Kami berharap melalui kehadiran podcast Renungan Efata Mana ini, khususnya di masa pandemi wabah virus hari ini, kami dapat menghibur dan menguatkan iman saudara-saudari sekalian. Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Efata Mana di 0851 5677 2397. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Efata Mana di 0851 5677 2397. Buku-buku karya Watchmeni secara lengkap dapat Anda peroleh melalui website yasprint.com ataupun melalui Play Store di handphone Android Anda. Selamat menikmati renungan seri hari ini. Shalom, saudara-saudari, rekan-rekan pendengar podcast Efata Mana. Puji Tuhan, kembali lagi kita membahas firman Tuhan. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Saudara Puji. Bagaimana Saudara Puji dalam seminggu ini? Puji Tuhan, Saudara Renat. Ya, seperti minggu lalu Tuhan merawat. Nah, minggu ini Tuhan juga masih merawat, ya, masih memenangkan kami dari berbagai macam situasi dan pencobaan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan atas kekuatan pemeliharaannya. Amin. Hari ini kita akan masuk ke dalam suatu topik, yaitu diambil dari buklet buku Doa Kuasa yang ditulis oleh saudara kita Watchmeni, dengan judul yang akan kita angkat hari ini adalah bagaimana mempraktekkan doa kuasa, yang diambil dari ayat Efesus pasal 1 ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saya puji, apa yang bisa dibagikan dari ayat ini? Amin. Ini adalah ayat yang sangat baik, Saudara Renat. Ya. Yang pertama, ayat ini membahas mengenai Kristus telah ditinggikan. Ya, Dia telah ditinggikan di atas segala sesuatu. Amin. Artinya dia menjadi yang unggul, ya, dia menjadi yang terutama. Ya, dia perlu di dalam kehidupan kita perlu meninggikan Kristus di atas segala sesuatu. Amin. Fakta Alkitab mengatakan Kristus sudah dinaikkan, ya, ke tempat yang tertinggi, tetapi di dalam pengalaman kita, Kristus juga harus kita utamakan, ya, kita naikkan ke tempat yang tertinggi. Amin. Lalu yang kedua, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Betul. Segala sesuatu di sini mengacu kepada segala sesuatu. Iya. Ya, entahkah itu iblis, entahkah itu pencobaan-pencobaan, ya, entahkah itu kesulitan, sakit penyakit, ya, dosa, kegagalan kita, semua itu sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Amin. Dan baik keunggulan Kristus maupun kekuasaannya diberikan kepada gereja. Ya. Hari ini gereja mewakili Kristus berkuasa di atas muka bumi. Amin. Puji Tuhan atas Efesus pasal 1 ayat 22 ini. Amin. Haleluya. Saudari juga mendengar terberkati. Mari kita lanjutkan. Di sini dikatakan, setiap orang yang rohani tahu bahwa kita bisa menggunakan doa kuasa untuk menanggulangi roh-roh jahat dan situasi negatif di sekeliling kita. Iblis sangat licik. Ia bukan hanya merasuki orang secara terang-terangan, tapi juga bekerja secara tersembunyi melalui banyak cara. Ada kalanya dia bekerja dalam pikiran manusia dan menyuntikkan banyak pikiran yang tidak diinginkan, seperti kecurigaan, ketakutan, tidak percaya, kekecewaan, kekhawatiran, hayalan, atau bahkan penyimpangan yang menipu dan membodohi manusia. Kita perlu berlatih berdoa bersama dengan kaum beriman lainnya di dalam pertemuan ibadah. Tuhan, gereja mengusir semua roh jahat dan tidak membiarkan mereka bekerja di tempat ini. Melalui cuplikan ini,
apa yang bisa Saudara Puji sampaikan? Amin. Saudara Henry, ya kemarin di dalam podcast sudah menyampaikan ya kesaksian pengalamannya bagaimana dia menggunakan kuasa dari nama Allah untuk mengusir iblis ya dari seseorang. Amin. Ya, setan atau roh jahat yang merasuki seseorang itu dengan mudah takluk ya ketika kita memakai kuasa yang ada di nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi saudara, kita tahu bahwa iblis merasuki kita bukan hanya secara kelihatan ya, manifestasi yang kelihatan, teriak-teriak, kejang-kejang dan sebagainya ya. Yeah. Tetapi iblis juga secara halus telah menyuntikkan ya sifat-sifatnya ke dalam kita. Nah, ini adalah bentuk juga produk dari kuasa si jahat. Yeah. Ya, di sini tadi dikatakan ada pekerjaan iblis yaitu menyuntikkan banyak pikiran yang tidak diinginkan seperti kecurigaan, ketakutan, tidak percaya, kekecewaan, kekhawatiran, khayalan, atau bahkan penyimpangan yang menipu dan membodohi manusia. Yeah. Nah, saudara, kita perlu berlatih ya. Selain memakai nama Tuhan Yesus Kristus untuk mengusir manifestasi-manifestasi roh jahat yang muncul di atas diri seseorang, begitu kita pribadi mengalami pikiran-pikiran yang seperti dikatakan tadi, kita boleh mengatakan kepada diri kita ya, oh segala roh ketakutan, pergilah dari dalamku. Ya. Segala roh kekhawatiran, ya, pergilah dari dalamku. Ya, aku mengusir engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saudara, kita harus berlatih ya. Mungkin kita juga bisa mengatakan, hai kemalasan, hai rasa kantuk, ya, hai kekecewaan, ya, khayalan, tidak percaya, kurang iman, pergilah dari dalam diriku. Ya. Hanyalah ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka dengan demikian, dengan melatih, mempraktekkan doa kuasa ini, kita akan memiliki hidup yang berkemenangan, saudara. Betul, betul. Amin. Oh, sangat luar biasa, Saudara Puji ya, atas doa kuasa yang dikaruniakan kepada kita. Amin. Mari kita lanjutkan sedikit. Di sini dikatakan doa kuasa adalah menggunakan kuasa untuk memerintah. Doa kuasa adalah doa yang memerintah. Misalnya, Tuhan aku mau, Tuhan aku tidak mau. Tuhan aku ingin ini, Tuhan aku tidak ingin ini. Tuhan aku harus punya hal itu. Tuhan aku tidak membiarkan itu terjadi. Atau Tuhan hanya kehendak-Mu lah yang terjadi. Aku tidak ingin yang lain. Ketika kita memakai kuasa ini, doa kita akan mencapai sasaran. Kalau ada lebih banyak orang di gereja yang bangkit berdoa demikian, maka makin banyak masalah di gereja yang dapat diselesaikan dengan mudah. Kita perlu nampak, Kristus telah naik ke surga, Ia berhak dan layak untuk mengatur segala sesuatu di dalam segala hal. Karena Ia adalah kepala atas segala sesuatu. Dan segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kakinya. Kuasa yang Ia miliki ini sudah diberikan kepada gereja, kepada Anda dan saya. Haleluya. Amin. Puji, bagaimana respon dari pembacaan ini? Ya, saudara, tadi dikatakan doa kuasa adalah doa yang memerintah. Ya. Misalnya, Tuhan aku mau, Tuhan aku tidak mau. Tuhan aku ingin ini, Tuhan aku tidak ingin ini. Saudara, ini bukan keinginan kita yang pribadi. Ya. Ini adalah karena kita sudah bersatu dengan kehendak Allah. Ya. Jadi apa yang Allah ingini sudah juga menjadi keinginan kita. Karena itu ini dikatakan doa yang tertinggi. Karena apa? Kehendak Allah telah bersatu dan juga menjadi kehendak kita. Karena itu kita memiliki doa yang sinkron ya dengan maksud hati Allah. Lalu Matius pasal 18 ya juga mengatakan bahwa kita perlu mempraktekkan doa kuasa ini. Amin. Di dalam jemaat ya, yaitu berdua
bertiga, ya, berdoa. Saudara, di dalam Matius pasal 18 ayat 20, di sana dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Iya. Saudara, kita perlu lebih banyak ya orang-orang Kristen yang berkumpul berdoa. Nah, memang di masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu secara langsung. Betul. Tetapi kita percaya bahwa ayat ini tidak hanya berlaku untuk pertemuan secara langsung. Ayat ini juga berlaku untuk pertemuan ya yang kita lakukan sekarang, ya ini adalah jarak jauh ya, saudara, melalui media sosial. Saudara, kita percaya kalau kita sehati dan kita berdoa, mendoakan kehendak Allah, memakai doa kuasa ini, maka di Matius pasal 18 ayat 19 dikatakan, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Iya. Saudara, kita perlu lebih banyak kelompok-kelompok kecil kita buat untuk berdoa. Iya. Melatih doa kuasa ini. Mendatangkan kehendak Allah di surga agar terjadi juga di atas muka bumi. Puji Amin. Tuhan. Puji Tuhan atas kasih karunia-Nya yang boleh membawa kita terus maju, terutama di dalam perkara doa. Baik, Amin. saudari, kita sampai pada di penghujung. Saudara puji, kita tolong tutup dalam doa. Juga Amin. mungkin boleh memberkati tiap saudara-saudari yang dalam kondisi yang tidak baik. Amin. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bahwa Dikau sudah ditinggikan melampaui segala sesuatu. Iya. Segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Dikau telah diberikan kepada jemaat, kepada kami semua gereja-gerejamu. Tuhan, Dikau menjadi kepala dari segala yang ada. Amin. Tuhan Yesus, kuasa ini juga Tuhan, Kau berikan kepada kami, anggota-anggota tubuh-Mu. Tuhan, kami mau memakai kuasa yang Dikau berikan ini. Tuhan, kami mau mempraktekannya di dalam doa-doa kami. Tuhan, sehingga doa kami terhadap si jahat, Tuhan, kami bisa jelas, kami bisa tegas Iya. terhadap segala perbuatan-perbuatan si jahat. Kami mengusirnya, kami mengikatnya. Amin. Tuhan, terhadap setiap perkara-perkara. Oh Tuhan, yang ingin Dikau lepaskan. Amin. Kami juga sehati dengan Dikau, kami melepaskannya. Tuhan, sebab apa yang kami ikat, Tuhan akan terikat juga di surga. Apa yang kami lepaskan di muka bumi akan terlepas juga di surga. Amin. Tuhan, juga buat kami ya Tuhan, dengan sehati kami berkumpul, 2-3 orang di dalam nama-Mu. Iya. Kami dengan sehati berdoa, Tuhan, khususnya ya Tuhan, Tuhan untuk masa-masa yang sulit ini, agar anak-anak Allah bisa dikuatkan imannya. Tidak ada satupun dari kami Tuhan yang menjadi lemah iman, yang menjadi undur, Iya. yang menjadi gagal. Tuhan Yesus, buat kami ya Tuhan, 2-3 orang, melalui media apapun yang kami miliki, sehati berdoa, mempraktikkan doa kuasa ini, Tuhan, agar pandemi ini segera berlalu, Tuhan, agar keadaan bisa kembali seperti sedia kala, Iya. Tuhan, agar pertemuan-pertemuan ibadah kami bisa lakukan lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya oleh kuasa yang ada di dalam nama-Mu. Asal kami sehati, kami berdoa, kami memintanya. Amin. Tuhan, Dikau pasti akan bekerja. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Saudara Puji. Juga terima kasih kepada para pendengar. Semoga kasih karunia Tuhan terus menyertai kita. Sekian podcast Renungan Efata Mana pada hari ini. Kami akan hadir kembali pada seri berikutnya. Jika saudara-saudari ingin mendapat pelayanan doa dan konseling, Anda dapat menghubungi nomor kami pada 0812 155 7000. Sekali lagi, 0812 155 7000. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.